makmum. Oh iya lu. Iya. Oh iya. Jadi Denny ini PNS lah, PNS kece lah. PNS yang paling dicari-cari. Pegawai Nagita Slavina. Pegawai Nagita Slavina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke guys, kita mau coba bahas tentang SDGs nih, Bray. Oke. Lu udah tahu kan SDGs kan? Ya, udah lumayan lah. Sempat baca-baca juga. Oke. Sustainable Development Goals, ya. Betul. Atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Oke. Ya kan? Betul. Nah, salah satu program dari PBB gitu ya. Jadi kalau di programnya itu kan SDGs itu sekitar ada 17 tujuan, ya kan? Nah, di antara 17 tujuan itu yang hari ini yang mau kita bahas itu adalah poin nomor 3. Poin nomor 3 itu tentang kehidupan sehat dan sejahtera. Oke. Atau bahasa Sundanya good health and well-being. Oh. Iya. Benar. Aduh, bismillah. Minum dulu, Bray. Oke. Nah, Enak banget nih suasananya. mantap ya kan? Sore-sore kayak gini. Kita kalau bahas sehat tuh emang harus harus di tempat yang sehat juga. Iyalah, yang sehat, udaranya segar, pemandangannya bagus, pikiran jadi fresh. BTW tadi gua habis olahraga ringan, ya kan? Olahraga ringan keliling jalan kaki gitu kan. Karena gua inget dulu tuh ada gerakan 10.000 langkah sehari. Oh iya. Ya sekarang lagi lumayan booming juga tuh. Iya. Jadi lagi banyak anak-anak muda, terutama ya mungkin yang gue lihat di perkotaan ya, ya mulai gerak lagi lah, mulai lari, mulai jalan sehat segala macam. Ya lagi inilah. Karena gini, kalau kita bicara SDGs poin 3 ini, kesehatan dan kesejahteraan, itu kan poinnya adalah tubuh kita ya. Nah, tubuh kita. Menurut UNDP itu ya, UNDP itu United Nation Development Program ya. Jadi UNDP itu programnya PBB, dia itu yang mengurusi tentang kesejahteraan yang kayak gini-gini lah. Nah, menurut UNDP itu per 2 detik tiap orang ada yang meninggal gara-gara penyakit yang tidak menular. Ya contohnya kayak cancer, pernafasan ya, diabetes. Nah, itu yang paling gede. Itu bayangin per 2 detik ya, ada satu orang di antara range 30 sampai 70. Wow. Jadi inilah yang latar belakangi mungkin salah satu SDGs ini ya. Poin 3 itu kehidupan sehat dan sejahtera. Betul. Sampai situ dulu lu mau tanggepin nggak? Gimana ini? Ya sebenarnya bagus ya, maksudnya poin ini kita angkat ya, kesehatan ya terutama ya. Ada pepatah bilang lah ya, buat apa kita banyak uang tapi tubuh kita nggak sehat. Nah percuma ya, kita nggak bisa nikmatin semua itu. Apalagi di era sekarang kan teknologi semakin canggih ya. Teknologi semakin canggih, terus semua aktivitas yang kita lakuin itu terutama tentang fisik ya, jadi agak berkurang. Dalam artian salah satu contohnya ginilah, ketika lu berbelanja ya, dulu kan kita berbelanja ke pasar ya, jalan kaki segala macam, dan itu memerlukan aktivitas fisik ya. Anak-anak terutama ya, anak-anak muda sekarang kan dia lebih ke udah ada pesan lah lewat aplikasi segala macam kan. Makanya tadi tuh gua mau mulai pribadi juga ya, buat pribadi mulai nerapin lagi minimalnya jalan kalau dapat 10.000 langkah sehari. Karena salah satu untuk mengurangi faktor risiko itu ya itu jalan sehat lah gitu ya. 10.000 langkah sehari. Nah, tapi dari situ pertama kita bicara programnya dulu Leh. Lu programnya itu menurut lu setuju nggak sih lu sebenarnya? PBB itu ngangkat ini gitu, SDGs ini poin ketiga ini. Sangat setuju. Sangat setuju. Sangat setuju sekali.
tadi yang seperti lu bilang ya, Hmm. 10.000 ya, 10.000 itu kan kalau dihitung itu kan ya sekitar, kalau dihitung jarak ya sekitar 6,5 sampai 8 kilo lah ya. Nah itu kan mungkin ya bagi beberapa orang atau sebagian orang mungkin itu termasuk lumayan jauh lah ya. Cuman ya minimal kita nggak nyampe situ, ya minimal nyampe di ya 60% dari itu juga mungkin bertahap aja Itu sih mungkin lu bilang buat pribadi kita ya. iya betul. Tapi setahu gua negara juga punya peranan di situ ya, karena yang gua tahu konstitusi kita itu memang mengatur ya gitu ya. Dan itu udah jelas banget. Salah satu ya Undang-Undang Dasar 45 itu ya, UUD 45 itu ya pasal 28 sama pasal 34 itu emang pemerintah itu negara ya. Gua nggak tahu deh. Lupa. Nih Ininya negara atau pemerintah. Pokoknya negara tuh harus menjamin. iya, bukan Konoha kan. Oh, bukan. Jadi negara emang harus menjamin gitu. Iya betul. Menjamin untuk menjaga kesehatan warganya dan mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak gitu ya. Nah, tapi kan nggak lepas dari itu kan emang yang paling berhak menjaga pertama kali emang diri kita ya. Betul. Bener nggak? Betul betul. Ya setidaknya poin pertama kalau dari gua, hidupin lagi lah 10.000 langkah sehari gitu ya kan, ya minimal sekarang kalau ke warung dekat rumah jalan gitu ya. Iya. Dimulai dari hal-hal yang Iya. kecil ya. Ini teman-teman yang kalau kerja di Jabodetabek ya, entah itu naik angkutan umum pasti tuh, apalagi kalau cerita busway ya kan. Betul. Nah ke haltenya itu aja kayaknya jauh, jalannya panjang ya, Betul. bagus sih ya. Bagus. Makanya kan di Jakarta ya, kalau instansi pemerintah kan tiap hari Rabu kita diwajibkan untuk naik angkutan umum. Oh iya lu, Iya. oh iya. Jadi Denny ini PNS lah, PNS kece lah, PNS yang paling dicari-cari. Pegawai Nagita Slavina. Pegawai Nagita Slavina. Kalau itu kan tadi dari gua. Kalau dari lu sendiri deh, gimana Oke. menurut lu? Apa yang mau lu lakuin? Atau program apa yang bisa lu pakai buat diri lu? Ya kalau kesehatan ya, berbicara kesehatan ini kan sebenarnya bukan cuman fisik ya, kita juga butuh sehat secara mental nih. Kalau gua sih lebih ke program gua mungkin selain dari 10.000 langkah itu yang lo bilang, ya kita juga harus mungkin ya kayak gini-gini lah, nikmatin suasana healing. Iya, percuma kan sebenarnya. Selain dari fisik, terutama kita harus mikirin mental kita. Itu sih yang paling penting. Nanti kita lanjut ya. Oke, siap.